Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Hai semua, nama gue Nola dan gue bakal cerita pengalaman seram yang gue alamin sendiri. Waktu itu gue masih SMA dan tinggal di kampung halaman gue di Bandar Lampung. Orang tua gue bercerai. Nyokap gue pindah ke Jakarta untuk kerja. Kakak perempuan gue lebih milih tinggal sama nenek gue. Sementara gue karena kasihan sama bokap yang sekarang udah almarhum. Jadi gue pilih buat ikut dan tinggal sama beliau. Waktu itu, bokap gue dikasih kepercayaan sama saudaranya untuk jalanin usaha oli dan nyewa ruko 4 lantai di pinggir jalan di daerah yang termasuk daerah ramai. Akhirnya gue sama bokap tinggal di dalam ruko itu. Dan selain kita berdua, juga ada pegawai untuk jaga toko. Dia mantan karyawan saudara bokap gue itu. Dia perempuan, umurnya sekitar hampir mau 30 tahunan gitu, dan namanya Mbak Dar, asalnya dari Temanggung. Dari fisik dan pembawaannya, menurut gue Mbak Dar ini lebih cocok jadi polwan. Orangnya juga tangguh dan pemberani gitu. Pernah suatu hari dia mutusin buat ngebotakin rambut dia cuma gara-gara dia bosan sama gaya yang itu-itu aja. Orangnya baik sih, tapi kadang gue suka mergokin dia ngomong sendiri. Dan gue gak pernah berani nanya kenapa dia begitu. Jadi lantai 1 ruko dijadiin toko. Lantai 2 ada 2 kamar kosong dan ruangan yang cuma diisi sama meja makan dan bangku-bangku. Terus kamar kita semua adanya di lantai 3. Dan lantai 4 outdoor gitu untuk kita jemur baju. Bangunan rukonya sendiri masih tergolong baru dan bagus. Tapi karena kita gak punya banyak perabotan dan perkakas, jadi kesannya rukonya kosong dan pokoknya jauh deh dari kesan rumah yang nyaman pada umumnya. Dan mungkin karena gue anaknya cukup cuek dan tahan banting ya, gue ngerasa fine-fine aja sih tinggal di ruko kayak gitu. Mungkin kalau kakak gue berani jamin dia gak bakalan betah. Gue cuma mikir ke bokap aja, kasihan dia kalau gak ada yang nemenin. Sampai akhirnya kenyamanan yang gue rasain selama ini itu hilang dalam satu malam. Jadi ceritanya malam itu gue lagi di lantai 1. Lagi sendirian dan teleponan sama pacar gue. Nah, pas lagi teleponan itu, gue gak ngerasain ada hal yang aneh atau menyeramkan gitu. Biasa aja kayak malam-malam sebelumnya. Gue gak ingat tepatnya jam berapa, tapi pokoknya udah malam. Dan akhirnya gue ngantuk dan nyudahin teleponan itu. Lalu gue naik ke atas ke kamar gue di lantai 3. Tapi artinya gue kudu ngelewatin lantai 2 dulu. Yang saat itu lampunya udah pada dimatiin. Jadi cuma ada cahaya remang yang berasal dari lampu jalan yang kelihatan dari kaca di balkon lantai 2 itu. Nah, pas gue lagi naik tangga menuju lantai 2, dengan mata kepala gue sendiri, di gang di depan gue yang menuju ke arah balkon itu, gue lihat ada sosok pakai baju jubah putih gitu. Yang
ujungnya nyapu lantai. Perempuan, rambutnya hitam dan panjang. Seketika itu juga kayak ada aliran panas yang menjalar gitu dari punggung sampai ke ujung kepala gue. Jantung gue berdebar kayak mau keluar dari dada gue. Dan mulut gue tuh seperti terkunci. Dan kaki gue rasanya berat banget, gak bisa digerakin. Jadi gue cuma bisa berdiri di anak tangga itu dengan tatapan lurus ke depan, lurus ke sosok putih itu, yang entah sosok itu jalan atau melayang karena gue gak bisa lihat kakinya. Sosok itu nyusurin gang, dan gue masih inget banget sampai sekarang gimana tangannya itu nyapu tembok dengan gerakan yang halus dan pelan gitu. Terus sosok itu lalu belok ke kanan dan akhirnya hilang ke balkon. Dan setelah itu barulah kaki gue bisa gue gerakin. Dan gue langsung lari terbirit-birit ke lantai 3. Gue terobos kamar bokap gue. Dan sambil gemetaran gue laporan. Tapi bokap gue cuma senyum-senyum gitu kayak gak percaya sama omongan gue. Dan sejak kejadian itu, gue gak berani tidur sendirian di kamar. Akhirnya gue maksa tidur di kamar bokap. Dan si Mbak Dar pun akhirnya nanya juga kenapa gue tidur di kamar bokap. Ya udah, barulah gue ceritain kejadian yang gue alamin. Dan si Mbak Dar bilang dong, bokap lu juga tiap malam digangguin. Katanya dia dengar banyak orang naik turun tangga di sebelah kamar dia itu. Dan kalau gue sendiri, dari detik pertama nginjekin kaki di ruko ini, hawanya aja tuh udah gak enak. Dan malamnya langsung sakit semua badan gue. Kerasa banget ada penunggunya di ruko ini. Dan ternyata banyak. Mulai dari hantu Pak Haji, pocong, kuntilanak, tuyul, semua lengkap ada di ruko ini. Bokap lu aja yang udah pesan ke gue untuk gak cerita ke lu. Dia khawatir lu takut dan gak mau tinggal lagi di sini. Ya Tuhan, gue cuma bisa ngebatin dong. Mau marah sama bokap gue juga gak tega setelah tahu alasan kenapa dia gak pernah cerita kalau rukonya ternyata banyak makhluk halusnya. Dan akhirnya gue tahu sekarang kenapa Mbak Dar suka ngomong sendiri. Dia tuh pernah ngomong kayak gini, udah kalian jangan ganggu, aku kan juga gak ganggu kalian. Akhirnya Mbak Dar cuma kasih nasihat ke gue untuk rajin berdoa dan bilang untuk gak ninggalin bokap gue. Dan dia bilang karena dia rajin sholat, jadi dia gak pernah diliatin atau digangguin. Kejadian itu yang gue alamin ada positifnya juga sih. Gue jadi rajin berdoa. Tapi almarhum bokap gue tuh bukan orang yang religius. Hampir gak pernah gue lihat dia sembahyang. Mungkin karena itu ya, dia masih suka ngalamin kejadian yang gak enak. Contohnya, ada tuh suatu hari menjelang maghrib gitu, dia baru pulang. Sempat ngobrol sebentar sama Mbak Dar dan temannya Mbak Dar yang namanya Mbak Ida di lantai 1. Waktu itu, gue lagi main di rumah temen. Kejadian ini, Mbak Dar lagi yang cerita ke gue. Katanya, habis ngobrol sebentar, bokap gue pamit naik ke kamar buat mandi. Nah, setelah mandi, dia turun lagi. Dan pas ngelewatin lantai 2, katanya bokap ngeliat Mbak Ida lagi duduk di kursi meja makan.
sendirian, dan posisi duduknya itu membelakangi. Lalu pas bokap gue bercandain, "Woi, makan gak ngajak-ngajak?" pun dia gak ngebalas katanya. Kayak gak denger aja gitu. Nah, pas bokap sampai di lantai 1, dia cuma nemuin Badar di situ. Dan bokap nanya, "Kok si Ida makannya di lantai 2, bukannya di sini aja sama lu?" Nah, si Badar bingung dong. Dan balik nanya ke bokap, "Apaan sih kok? Orangnya juga barusan pamit, itu aja masih nyebrang." Dan katanya, bokap gue langsung lari keluar dong. Dan beneran, ngeliat si Mbak Ida itu memang lagi nyebrang. Terus pas bokap gue balik lagi, masuk ke dalam, katanya mukanya tuh sampai pucat gitu. Dan dia bilang, kayak ngomong sendiri gitu. Jadi yang di lantai 2 tadi siapa ya? Setelah setahun bokap nyewa ruko di sana, dia mutusin untuk gak perpanjang nyewa ruko itu. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see